Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji nama Tuhan, Shalom saudara kasih dalam Tuhan yang sedang berada di Facebook dan YouTube. Halo puji Tuhan, apa kabar semuanya? Saya tidak percaya kabar kita luar biasa, karena hari ini kita ingin merayakan kenaikan Tuhan kita yang sangat luar biasa. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini. Haleluya, rayakan. Mari sama-sama dengan sukacita kita ingin menaikkan pujian. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Katakan dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Mari lebih lagi katakan, rayakan.
rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan. Lebih lagi dengan sukacita, rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan kenaikannya, katakan dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Sama-sama katakan dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, sebab dia naik, haleluya. Masih ada sukacita semua, amin saudara kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh dahsyat lagi. Mari sama-sama kita menari dan bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita serukan namanya lebih lagi. Mari sama-sama katakan dengan percaya Bang. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar sama-sama. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebut namanya, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari sama-sama kita maju, maju, nyatakan kuasa. Kita buat iblis gemetar saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan namanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan sukacita hanya bagi Dia. Amin saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, sebab kita memiliki Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama lebih lagi dengan sukacita. Katakan dari utara, hey, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Kata dahsyat amin, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita lebih lagi di dalam Tuhan. Sebab hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Hari ini kami datang Tuhan untuk mengucap syukur, untuk mengangkat pujian, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab hanya Engkau tempatku berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama lebih lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, senang sekali kita dapat berjumpa di hari yang berbahagia ini, yaitu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan apa yang Dia tinggalkan kepada kita sekalian yang masih ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk itu saya mengajak saudara kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena sampai saat ini Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami rindu untuk mendengarkannya. Segala perkara yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus, sucikanlah kami. Penuhilah kami dengan roh-Mu Bapa. Sehingga firman Tuhan dapat mendarat di hati kami. Mengambil tempat di hati kami untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini mari kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Untuk itu saya mengajak saudara, kita akan baca pertama karena ada dua perikop yang akan kita baca. Dan yang pertama adalah kita baca dari Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ini, pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 19 ini, secara singkat kita akan melihat beberapa hal yang terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saya akan membacakannya dan saudara ikuti di tempat saudara masing-masing, di Alkitab saudara dan juga atau di handphone, apa saja yang saudara pakai untuk membaca firman Tuhan. Dari Injil Markus ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Luar biasa saudara. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali ke ayat yang 15, di sana dikatakan begini, lalu berkatalah kepada mereka. Mereka itu siapa saudara? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi saudara-saudara sekalian, ini luar biasa karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, di sini dikatakan, ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini satu perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya dia pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian.
Jadi Yesus sudah terangkat ke surga. Selama Yesus ada di dunia ini, selama Yesus ada di bumi ini, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan bersama-sama dengan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan berita keselamatan. Untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa setelah mereka mendengarkan berita keselamatan, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang merubah kehidupan mereka. Dan banyak orang mengalami itu. Bahkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami hal demikian. Saudara bayangkan kalau tidak ada murid-murid yang pergi untuk memberitakan firman Tuhan, kalau tidak ada murid-murid yang pergi untuk memberitakan kabar baik itu, kalau tidak ada murid-murid yang pergi untuk memberitakan kebenaran itu yang dapat merubah kehidupan manusia, yang dapat menyelamatkan manusia, mungkin saat ini saudara dan saya tidak diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, ketika murid-murid ini taat kepada perintah Tuhan itu, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara sekalian, sekarang siapa yang diperintahkan untuk memberitakan Injil itu kepada segala makhluk? Pada waktu itu Yesus berhadapan langsung dengan murid-muridnya. Tapi tahukah saudara bahwa ketika engkau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saat itu engkaulah murid Yesus. Saat itu engkau disebut Kristen. Dan Kristen itu adalah murid Yesus. Dan saat itu engkau juga mendengarkan perintah Tuhan ini. Pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan saudara-saudara sekalian, di saat ini ketika saya ada di sini, itu karena saya pernah mendengarkan berita ini. Saya pernah mendengarkan berita Injil dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu saya mendengarkan perintah Tuhan ini dan melakukan perintah Tuhan itu sebabnya saya berdiri di sini untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Jadi adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidup kita untuk pergi, untuk memberitakan Injil itu. Kepada siapa? Kepada setiap orang, saudara. Semua orang. Tidak ada klasifikasinya. Siapa saja dia butuh Injil. Karena hanya dengan mendengarkan Injil itu, dia dan menerima Injil itu, maka dia akan diselamatkan. Itu sebabnya saudara sekalian, saya harus tekankan di sini bahwa setiap orang Kristen, saudara dan saya punya hak, punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Apapun yang terjadi, walaupun dalam pengalaman kita ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak halangan, ada banyak masalah ketika kita mau memberitakan kabar baik itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini adalah perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Mengapa saudara-saudara sekalian? Dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, ini luar biasa sekali saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kepada kita. Tapi dia berjanji menyertai kita. Dan dia melengkapi kita dengan hal-hal yang luar biasa. Dengan kuasa, saudara. Di sini dikatakan begini saudara-saudara sekalian. Tanda-tanda ini ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Saudara bayangkan ketika Yesus perintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dia tidak hanya memerintahkan mereka, memberikan mereka tugas. Tetapi dia melengkapi murid-murid itu dengan kuasa. Dia melengkapi murid-murid itu dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Untuk memberitakan Injil itu ada banyak yang kita butuhkan. Dan yang paling penting kita butuh adalah kuasa.
Dan ketika kita rindu supaya kuasa Allah itu ada di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus hidup kudus. Kekudusan itu yang paling penting bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, di mana Tuhan mengutus kita, tetapi hidup kita harus kudus. Karena apa? Dengan kekudusan itu kita dilengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan itu. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Seringkali kita cuma pengen kuasa Tuhan. Kita pengen mujizat itu terjadi dalam pelayanan kita. Seolah-olah kita yang melakukan mujizat itu, tapi tanpa kita sadari bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi kalau betul-betul ada kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kuasa itu ada di dalam hidup kita? Hidup kudus. Hidup kudus. Dan dengan kehidupan yang kudus itulah, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita kuasa. Sampai-sampai di sini dibilang minum racun maut pun tidak akan mempan, saudara. Tidak akan celaka. Jadi saudara-saudara sekalian ini, saya bangga sekali karena saya percaya kepada Tuhan Yesus yang perintahkan saya untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya saya berani untuk memberitakan Injil karena Tuhan yang memerintahkan saya itu menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan dia melengkapi kita orang-orang percaya dengan kuasanya. Bahkan dalam bagian Alkitab yang lain di situ dikatakan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Mengapa? Karena kuasa itu diberikan kepada kita. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Makanya di sini dikatakan apa saudara-saudara sekalian? Sekali lagi saya bacakan kepada saudara, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini luar biasa saudara. Ini adalah kelengkapan. Penyertaan Tuhan, proteksi dari Tuhan kepada setiap muridnya, kepada setiap orang percaya yang diutus untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak berjalan ke sana kemari lagi untuk memberitakan Injil seperti ketika dia masih ada di dunia ini. Tetapi ketika dia terangkat ke surga, dia sudah meninggalkan pesan itu. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara sekalian, itu berarti bahwa setiap orang di muka bumi ini membutuhkan Injil. Itu berarti hanya dengan menerima Injil itu, hanya dengan mendengar Injil itu, dan menerima Injil itu, kehidupannya akan diselamatkan. Dan itu berbicara tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus tidak percuma berkorban di atas kayu salib. Tapi dia menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib. Itu hanya karena pengorbanannya supaya saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, karena itulah dia berkata apa saudara? Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena hanya dengan Injil, dengan orang mendengar Injil, dengan orang menerima Injil, dia akan diselamatkan. Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, mari kita terima firman Tuhan ini. Kita lakukan firman Tuhan ini. Bahwa tugas kita yang utama sebagai orang-orang percaya adalah pergi dan memberitakan Injil keselamatan itu. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Supaya kita menyadari itu. Dan dengan demikian saudara kita akan terdorong untuk hidup kudus. Kita akan didorong untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, bagaimana saudara bisa memberitakan Injil? Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, bagaimana saudara bisa pergi? Tuhan datang ke dalam dunia dengan satu-satunya misi adalah menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan setiap orang. Makanya dia berkata, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Karena hanya dengan orang mendengar Injil, dengan orang menerima Injil, maka orang itu akan diselamatkan. Ini penting saudara-saudara. Dan setelah dia berkata gitu, Alkitab bilang,
terangkatlah dia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya tugas dia selama memberitakan Injil itu sudah selesai ketika dia masih ada di dunia. Tetapi ketika dia mengutus kita untuk pergi, kita tidak pergi sendiri, tapi pergi juga bersama dengan dia. Perlindungannya, penyertaannya, kuasanya itu menyertai kita untuk memberitakan Injil. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk kita buka dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Saudara sudah siap? Ayo kita baca. Saya akan bacakan di sini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Luar biasa saudara. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara sekalian, sering kali ketika kita merasa bahwa ini adalah hari-hari terakhir hidup kita di dunia ini, lalu kita mulai gelisah. Gelisah hati kita. Barulah seolah-olah kita mengingat Tuhan. Tidak sedikit kita melihat di rumah sakit. Ketika orang itu sudah menyadari bahwa inilah hari-hari terakhirnya dia ada di dunia ini. Dari jauh kita bisa mendengar, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tapi luar biasa saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Luar biasa saudara sekalian. Yesus berkata itu sebelum dia terangkat ke surga. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini luar biasa. Mengapa saudara-saudara sekalian? Dalam ayat selanjutnya, ayat yang kedua dari Injil Yohanes pasal 14 di sini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Haleluya. Rumah Bapakku di mana? Di surga, saudara. Di surga. Yesus datang dari surga dan saya percaya dia bisa kembali ke surga karena memang dia dari sana. Haleluya. Di sini dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya mau kasih tahu buat saudara-saudara sekalian, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara tetap mengasihi Tuhan Yesus dan masuk dalam hatimu serta hidup di dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu buat saudara, di rumah Bapakku banyak tempat. Artinya apa? Tuhan pergi untuk menyediakan tempat itu buat saudara dan saya yang tetap percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita mempunyai kepastian. Di dalam kekristenan ada kepastian, saudara. Kita tidak mengatakan, oh nanti bisa masuk surga atau tidak ya. Apakah saya nanti masuk surga atau tidak ya? Saudara-saudara sekalian, di dalam kekristenan ada kepastian masuk surga. Mengapa? Karena Yesus yang menyelamatkan kita. Ketika dia terangkat, dia pergi kembali kepada Bapa. Dan dia pergi kembali kepada surga. Kemudian di sanalah dia menyediakan tempat. Itu sebabnya dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa tempat saya juga sudah disediakan di sana. Dan saya percaya bahwa tempat saudara yang mengasihi Tuhan, tempat saudara yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tempat saudara yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara sudah disediakan tempat di sana. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa saudara-saudara sekalian? Sebab aku pergi, kata Yesus. Haleluya.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, haleluya, dengar baik-baik saudara. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Itulah kerinduan kita. Tetapi Yesus punya kerinduan yang sama. Ketika dia pergi, dia menyediakan tempat bagimu. Ketika dia ada di dunia, dia hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tetapi dia bilang, ketika dia pergi, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, disitulah juga kamu pun berada. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kenapa saya mau tetap percaya Yesus. Walaupun banyak masalah terjadi, banyak persoalan-persoalan yang melanda hidup kita. Tetapi kita tetap percaya kepada Yesus. Karena dia berjanji bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, saudara. Jadi ketika dia sudah pergi, dia sudah terangkat ke surga. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Haleluya, ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Jadi dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita. Tetapi perlindungan Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Mengapa? Karena dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ini penting saudara-saudara sekalian. Supaya kita tidak kecewa. Selama kita hidup di dunia banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi. Memang betul ini namanya dunia. Tetapi saudara harus ingat bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat di surga. Di mana ketika saudara ada di surga, saudara tidak punya masalah lagi. Saudara tidak punya persoalan lagi. Saudara tidak ada beban yang berat lagi. Di sana saudara hidup penuh dengan sukacita. Haleluya. Dan itulah kerinduan Tuhan. Sehingga dia rela berkorban supaya saudara dan saya selamat. Dan suatu ketika kita semua berada bersama-sama dengan dia di sana. Di sini dikatakan begitu jelas saudara-saudara sekalian. Di sini dikatakan apa saudara-saudara sekalian? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Amin saudara. Saudara rindu bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara rindu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia, banyak masalah yang dihadapi, banyak persoalan yang ditimpakan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, dosa-dosa manusia yang seharusnya dihukum oleh karena dosa itu. Tetapi dia datang menggantikan kita orang berdosa. Dihukum, gantikan kita. Supaya dia yang dihukum dan kita tidak dihukum. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Sudah selesai pekerjaannya di atas kayu salib. Dia pergi dan dia masih berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Maukah saat ini kita betul-betul menyadarinya. Bahwa sekali Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dia akan melakukan apa saja. Sampai suatu ketika kita berjumpa dengan dia di surga. Karena dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, selama kita masih ada di dunia ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Mengapa? Karena perintahnya tadi, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada sekalian makhluk. Dan kita tetap menunggu kedatangannya. Kita tetap mengharapkan kedatangannya. Kita sabar menanti kedatangannya. Mengapa? Oleh karena dia datang untuk menjemput kita. Dan dia berjanji supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Maukah kita siap untuk menyambut kedatangannya
Dan dia bersama-sama dengan kita kembali ke surga dan menempati tempat-tempat yang sudah disediakannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kepada Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Inilah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan proteksi hidup kami. Karena suatu ketika Engkau akan datang kembali sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan menjemput kami umat-Mu Tuhan yang setia dan tetap taat kepada-Mu Bapa. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami semua di sana. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Proteksi Allah terjadi dalam kehidupan kami. Supaya sungguh-sungguh kami terhindar daripada segala macam godaan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami akan berjumpa dengan Engkau dan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan semua diberkati, amin. Haleluya. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang Ibu Etlis untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan kami Bapa, persembahan kasih maupun persembahan perpuluhan Tuhan. Kamu berkati kami setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kamu berkati berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk persembahkan kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memberikan persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, lalu kita akan berdoa syafaat, dan setelah itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pakai kami lebih lagi untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap orang. Mereka yang dibaptis, mereka yang bertobat, mereka yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Itu sebabnya tolonglah kami Tuhan dalam tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Seringkali kami tidak menyadari, seringkali kami hidup sesuka hati kami Tuhan. Seringkali kami hanya melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mau sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan ini. Bapa, kami bawa hidup kami semua di GBI Apron ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah lawatan Allah terjadi di hidup setiap umat-Mu Tuhan. Setiap orang percaya yang ada di GBI Apron Tuhan, lawati satu persatu Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Oh Bapa, pulihkanlah kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja, lembaga-lembaga penginjilan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan itu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di pelosok-pelosok mana sekalipun kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu, urapilah hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya lewat pelayanan gereja ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa ketika Tuhan izinkan gereja itu berada di tempat itu, maka Tuhan punya rencana. Dan Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan melengkapi dengan segala keperluan-keperluan untuk pelayanan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok terpencil, yaitu ke lurah dan RT sekalipun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, karuniakanlah mereka hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, para perawat, mereka yang menangani masalah COVID yang sedang luar biasa di Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lindungilah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan ekstra Tuhan untuk menangani semua pasien yang ada Bapa. Tetapi kami juga berdoa supaya Tuhan lalukanlah, Tuhan selesaikan semua pandemi ini Bapa. Luputkanlah daripada negara kami. Dan biarlah kami dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang sakit yang sedang mengalami COVID, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka dan selamatkan mereka, pulihkan kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pergi ke surga. Engkau tetap bersama dengan kami. Dan Engkau melengkapi kehidupan kami dengan segala hal yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus
sungguh